Yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan fisik, yang pertama ada tensimeter, yang kedua ada stetoskop. Kedua alat ini berfungsi untuk memeriksa tekanan darah. Ini ada termometer dan jam tangan. Termometer ini berfungsi untuk mengukur suhu dan jam tangan untuk menghitung detak jantung atau nadi. Ini ada penlight atau senter, berfungsi untuk refleks pupil. Yang keenam ada tungis pate atau spate lidah, serta kebersihan lidah. Yang ketujuh ada HMRA untuk refleks ekstremitas. Yang kedelapan ada buku. Pemeriksaan fisik hitotal inspeksi palpasi auskultasi perkusi. Pertama kita lakukan yaitu dengan melakukan pemeriksaan kepala. Untuk pemeriksaan kepala yang harus kita lihat adalah warna rambut, hitam atau pirang. Kemudian kita melakukan palpasi dengan meraba bagian kepala, apakah ada lesi atau massa, atau ada luka. Setelah itu kita melihat kebersihan kulit kepala, bersih atau kotor. Setelah melakukan pemeriksaan kepala, kita melakukan pemeriksaan telinga. Untuk pemeriksaan telinga, kita menggunakan penlight atau senter. Yang pertama kita melihat daun telinga simetris atau tidak. Setelah melihat daun telinga, kita melihat ke lubang telinga yang menggunakan penlight, apakah ada luka atau lesi atau ada kotoran. Kemudian kita melihat kebersihan telinga. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan mata. Untuk melakukan pemeriksaan mata, kita anjurkan pasien melihat ke depan. Kemudian anjurkan pasien melihat ke atas dan kita menekan dia. Untuk menggunakan dua tangan kita melihat konjungtiva anamis atau tidak. Setelah itu kita melihat sklera mata. Setelah itu kita melihat refleks pupil menggunakan penlight dari arah samping ke bagian mata depan, bergantian dari mata kiri. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan hidung. Untuk pemeriksaan hidung kita melihat bentuk hidung simetris atau tidak. Setelah itu kita melihat ke lubang hidung menggunakan penlight untuk melihat membran mukosa hidung, apakah ada lesi dan bagaimana kebersihan hidung. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan lidah, mulut dan lidah. Untuk pemeriksaan mulut dan lidah dapat menggunakan tong spatel dan penlight. Mulut, kemudian kita melihat ke dalam bagaimana kebersihan lidah kotor atau bersih, kebersihan mukosa mulut, kemudian kebersihan gigi, apakah ada massa atau lesi pada tonsil. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan leher dengan meraba pada vena jugularis sambil kedua jempol meraba pada bagian leher. Setelah itu kita anjurkan pasien untuk menelan. Jika ada pembesaran pada leher, maka akan teraba massa. Oke, selesai. Setelah melakukan pemeriksaan leher, kita akan turun pada pemeriksaan torak atau pemeriksaan dada. Dan untuk pemeriksaan torak, kita anjurkan pasien tidur telentang atau posisi semi-volar. Setelah pasien tidur atau berbaring, kita akan melakukan pemeriksaan torak. Pada pemeriksaan torak yang pertama kita lakukan adalah menginspeksi atau melihat pengembangan dinding dada. Setelah itu kita melakukan palpasi dengan meraba pada kedua torak atau dada untuk mengetahui bentuk dada simetris atau tidak. Setelah itu kita melakukan auskultasi menggunakan stetoskop untuk mendengarkan bunyi paru dan bunyi napas, apakah ada kelainan atau tidak. Setelah melakukan auskultasi, kita lakukan perkusi. Setelah melakukan pemeriksaan torak, kita lanjut pada pemeriksaan abdomen. Yang pertama dilakukan adalah kita inspeksi. Setelah melakukan auskultasi pada perut, kita melakukan perkusi dengan setelah itu kita lakukan palpasi pada bagian perut. Oke, selesai. Setelah itu kita akan masuk pada pemeriksaan ekstremitas. Pada pemeriksaan ekstremitas bawah ini
kita anjurkan pasien untuk duduk. Pada pemeriksaan ekstremitas bawah, kita akan menggunakan hammer A untuk mengetahui refleks pada ekstremitas. Dan kita lakukan pada kedua lutut kanan dan kiri. Setelah selesai, kita melihat pada bagian kaki, kita melihat kebersihan kuku kaki. Dan untuk pengkajian pemeriksaan fisik sudah selesai. Dan kita akan lanjut pada pengukuran tanda-tanda vital. Lakukan pengukuran tensi darah. Dan untuk pengukuran tensi darah, alat yang disiapkan yaitu tensimeter dan stetoskop. Untuk pemeriksaan tekanan darah atau tensi darah, kita anjurkan pasien untuk memilih posisi yang tepat pada tangan kanan atau tangan kiri. Setelah itu, kita pasangkan tensimeter pada lengan pasien. Dengan menentukan kedua selang tepat pada bagian arteri brachialis. Setelah itu kita kencangkan mansetnya. Setelah itu kita pastikan manset terpasang dengan benar. Setelah itu kita pasangkan speednya pada bagian atas dengan posisi yang benar. Setelah itu kita palpasi arteri agar kita dapat menentukan titik untuk mendengarkan bunyi dari pengukuran tekanan darah. Jika sudah teraba arteri, kita pasangkan stetoskop pada telinga dan pastikan stetoskop dalam keadaan on. Setelah itu kita pasangkan pada lokasi yang terdapat arteri yang tadi sudah diraba. Setelah itu kita kencangkan pengatur tekanan dengan memutar ke atas hingga berhenti. Setelah itu kita pompa menggunakan balon sambil melihat speed. Dan pastikan jika sudah berhasil, kita mulai melakukan pengukuran dengan mulai memutar ke bawah secara perlahan untuk mengetahui nilai tensi, yaitu dengan mendengarkan bunyi pertama dan bunyi terakhir. Setelah selesai, kita putar pengatur tekanan hingga stop. Setelah itu, lepaskan balon, lepaskan stetoskop dari telinga, kita lepaskan speed tensi, kita lepaskan manset dari lengan pasien, dan kita menulis hasil pengukuran pada buku catatan. Oke. Setelah itu kita melakukan pengukuran suhu dan nadi. Untuk pengukuran suhu kita menggunakan termometer digital, dan pastikan pada termometer tersebut dimulai dari angka L. Setelah terlihat angka L, kita pasangkan pada ketiak pasien dan anjurkan pasien untuk menjepitnya. Sambil menunggu pengukuran suhu, kita dapat menggunakan jam tangan. Dengan tangan kita melakukan pengukuran nadi dengan perabaan pada arteri bagian pergelangan tangan, dan kita hitung nadi dalam 1 menit. Setelah melakukan perabaan nadi, pengukuran hasilnya kita tulis pada buku catatan. Setelah itu, di saat yang bersamaan, jika suhunya sudah berbunyi, kita dapat melepaskan dari ketiak pasien dan kita menulis hasil ukur kita pada buku catatan. Dan jangan lupa untuk melakukan desinfektan pada termometer yang sudah digunakan dari ketiak pasien. Setelah selesai, kita merapikan alat-alat yang kita gunakan dan kita izin pamit pada pasien. Setelah selesai, terima kasih.